Makan malam keluarga Wardana ditambah kehadiran Bara sebagai suami Nara berjalan dengan nikmat dan penuh canda tawa. Nara terlihat begitu bahagia. Itulah yang bisa Bara tangkap dari senyum dan binar mata yang sedari tadi Bara perhatikan. Adik gue gak akan hilang kali, sampai harus diliatin mulu. Sindir biru yang sedari tadi memperhatikan seonggok manusia yang duduk tepat di hadapannya. Biru heran, apa kepala Bara tidak capek setiap kali habis menyuap makanan? Maka akan menoleh ke arah kanan di mana Nara duduk. Bara hanya diam. Tak ingin terlalu menanggapi sindiran biru yang mulutnya lemes sekali. Pantas saja tidak ada perempuan yang mau. Biru saja sudah melebihi perempuan jika sudah berbicara. Namanya juga pasangan baru. Sambung seorang laki-laki yang perawakannya masih terlihat sangat tegas, meski sudah berusia 56-an tahun. Iya Pi, iya. Papi mah dari dulu juga kalau ada Bara, Biru selalu dianaktirikan. Gerutu Biru yang menjadi tontonan satu keluarga. Sudah biasa jika melihat tingkah laku Biru yang sok dramatis dan suka melebih-lebihkan. Lebay, cibir laki-laki yang duduk di samping Biru. Namanya Bintang, adik dari Biru dan merupakan orang paling muda di keluarga Wardana setelah Nara. Persis seperti ayahnya, Bintang memang merupakan orang yang sekali bicara, maka pedasnya bisa melebihi kapasitas. Sedangkan Biru, cowok itu cenderung lebih cerewet dan memang lebay. Menurun sekali dari ibunya. Durhaka banget lo jadi adik. Kesal Biru yang tak ditanggapi sama sekali oleh Bintang. Menyebalkan memang, bahkan ia tidak mau repot-repot menoleh ke arah Biru. Sudah, jangan ribut di meja makan. Biru langsung diam cemberut. Jika sudah mendapat petuah dari kakeknya, maka ia tidak akan berani melawan. Selesai acara makan, mereka semua berkumpul di ruang keluarga untuk saling menebar kehangatan. Keluarga ini memang sangat hangat, sangat melebur, dan tidak ada yang namanya dibeda-bedakan. Dek, rasanya nikah gimana? Tanya Biru pada Nara yang kini tengah duduk selonjoran di karpet. Istri Bara tersebut jika sudah pulang ke rumah kakek dan neneknya, maka manjanya tidak ketulungan. Buktinya saja kini ia malah minta dikepangkan rambut pada neneknya. Rasain aja sendiri, jawab Nara yang membuat wajah ceria Biru menjadi masam. Makanya nikah bang, lihat tuh Nara aja udah nikah. Masa kamu masih jomblo? Komentar maminya membuat Biru langsung merengek manja. Bintang gumoh melihat hal tersebut. Di sini ia adalah anak bungsu. Lalu kenapa malah abangnya yang manja minta ampun pada kedua orang tuanya? Om salut sama kamu bisa bertahan temenan sama Biru Bar, ucap Langit, Papi Biru dan juga Bintang. Ditahan-tahanin om, kasihan dia gak ada temen, ucap Bara sambil mengalihkan atensinya dari Nara menuju Langit. Biru melebarkan mata, kesal sekali jika sudah kumpul keluarga seperti ini. Pasti ia selalu dinistakan. Loh, jari Biru menunjuk Bara dengan mata melotot. Bara tak menanggapi. Nara terkekeh melihat hal tersebut, sementara neneknya yang sudah menyelesaikan kepangan di rambut Nara langsung mengusap bahu cucunya. Udah, di sini ada nenek yang tulus sayang sama Biru, ucap nenek menenangkan. Bisa bahaya jika terus dibiarkan. Selain cerewet, Biru juga orang yang sentimental. Biru langsung menghambur memeluk neneknya, sedangkan Nara mengambil duduk di samping Bara seperti semula. Bara meraih jemari Nara, menggenggamnya dan memperbaiki kepangan Nara yang disampaikan di bahu kanannya. Bara tersenyum kecil melihat Nara. Kamu diapain aja cantik, bisik Bara di telinga Nara. Pipi Nara bersemu, apalagi saat Bara menariknya hingga menempel dengan tubuh Bara. Tangan Bara menyelip di pinggangnya, sementara satunya lagi sibuk memainkan jarinya. Dan sepanjang obrolan keluarga tersebut, posisi Bara tak juga berganti. Bara menggendong Nara ala koala. Wanitanya ini tadi ketiduran ketika dalam perjalanan pulang. Sudah jam 10.30. Jelas Nara mengantuk. Apalagi jika mengingat hari ini Naranya belum ada beristirahat. Dengan bantuan satpam untuk membuka pintu, Bara membawa Nara masuk dan menaiki anak tangga. Cukup menguras tenaga.
karena istri kecilnya ini tambah berisi sejak menjadi istrinya. Tidak apa-apa, Bara malah senang. Itu artinya Nara bahagia dan sejahtera hidup dengannya. Dan jujur, Bara seringkali merasa gemas hingga ingin menggigit pipi gembul istrinya yang makin menggemaskan setiap harinya. Baiklah, sadarkan Bara karena ia hampir hilaf menggigit pipi Nara yang menggemoykan. Baru saja Bara berhasil menaruh Nara di atas kasur, dering ponselnya membuatnya urung untuk menyelimuti Nara. Dari Laskar. Dahi Bara sempat berkerut begitu membaca nama orang yang menelponnya. Segera saja ia angkat. Hah? Laskar sudah menyahut duluan sebelum Bara sempat menyelesaikan sapaannya. Tangan Bara terkepal, dan rahangnya langsung mengeras mendengar kalimat per kalimat yang Laskar sampaikan. Langsung saja, sambungan telepon ia tutup dan memasukkannya ke dalam saku celana dengan tergesa. Bara sempat mencium kening Nara dan menaikkan selimutnya dengan terburu. Dengan langkah besar dan sedikit berlari, Bara menuruni tangga. Melihat mobilnya baru akan diparkirkan, Bara langsung saja meraih kuncinya dari satpam. Buka gerbang, Pak. Bilang sama Nara kalau saya ada urusan di kantor. Ucapnya tergesa. Menaiki mobil dengan gerasa kerusuk dan membuat satpamnya tak kalah panik membukakan gerbang. Mobil Bara berlalu dari halaman rumahnya. Semoga nggak terjadi apa-apa. Doa Pak Satpam, karena ia paham betul bagaimana sifat bosnya itu. Bara tidak pernah bersifat gerasa kerusuk jika memang tidak mendesak. Apalagi tadi ekspresi Bara terlihat sekali sedang mengkhawatirkan sesuatu. Setibanya di kantor, Bara langsung disambut oleh salah satu karyawannya. Mereka berdua dengan tergesa menuju ruang penyimpanan data perusahaan. Dan setibanya di sana, terlihat semua orang sedang sibuk. Laskar yang melihat kedatangan Bara langsung saja menghampiri Bara. Sudah berapa banyak yang hilang? Tanya Bara sambil berjalan menuju salah satu kursi yang tengah diduduki oleh salah satu karyawannya yang memang ahli dalam bidang komputer. Data pengeluaran dan pemasukan baru-baru ini. Dan juga data karyawan sudah terhapus. Untuk yang lain sedang ditangani. Jelas Laskar. Bara sudah menduduki kursinya. Jemarinya dengan lincah menekan keyboard komputer, menciptakan suara yang saling bersahutan di dalam ruangan tersebut. Data yang saya pegang aman kan? Tanya Bara dengan fokus hanya pada laptopnya. Aman Pak, keamanan yang Bapak buat sepertinya menyulitkan mereka untuk meretas. Jelas laki-laki yang tadi menduduki kursinya. Bara sedikit bisa bernafas lega. Ia kembali sibuk pada komputer di hadapannya. Ada untungnya juga ia dulu ikut belajar menjadi hacker. Setidaknya ia paham hal beginian. Laskar, periksa email yang masuk. Saya tidak yakin mereka hanya ingin mengambil data perusahaan. Tita Bara yang langsung diiyakan Laskar. Dan benar saja apa kata Bara. Laskar membulatkan matanya begitu melihat banyaknya email yang masuk tepat beberapa saat lalu. Pak, Laskar terbata menunjukkannya pada Bara. Rahang Bara mengeras. Sialan. Desisnya tajam. Hawa mencekam di ruangan tersebut membuat yang lain ngeri. Total semua kerugiannya, secepatnya. Tekan Bara yang langsung dipatuhi Laskar. Bara mengusap wajahnya kasar. Banyak sekali kerjasama yang dibatalkan hingga menimbulkan denda dan kerugian. Bara rasanya ingin sekali mengacak-ngacak ruangan ini, melampiaskan emosinya yang sudah sangat menumpuk. Menarik nafas dalam, Bara mengambil ponselnya, mendial nomor seseorang berkali-kali, hingga hampir membuatnya murka. Dan di panggilan keempat, orang yang ia tuju mengangkat panggilannya. Apa? Bara tahu orang di seberang sana sedang emosi karena tidurnya diganggu. Tapi Bara tidak peduli. Kantor gue sekarang. Gue butuh keahlian lo. Ucap Bara langsung pada intinya. Emang kantor lo kenapa woi? Tanya orang di seberang sana tak sabar. Kesini sekarang. Tekan Bara terdengar memaksa dan terselip emosi. Sambungan telepon pun langsung ia putuskan tanpa mau repot-repot menunggu balasan. Bara tak tidur. Ia masih sibuk berkutat di ruangannya bersama Biru. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Dan dari semalam laki-laki itu belum beristirahat sama sekali. Kok bisa sih data perusahaan lo dibobol? Heran Biru sambil jarinya mengetik di laptopnya. Bara tak menjawab. Ia hanya terus mengurut pelipisnya. Jika dirinya tahu penyebabnya pasti sudah beres sekarang masalahnya. Data pentingnya lo yang pegang,
Tanya Biru lagi. Dehem Bara sebagai jawaban. Sudah terlalu lelah untuk mengeluarkan suara. Berarti ini ada campur tangan orang dalam. Makanya dia nggak bisa bobol data penting karena lu sendiri yang megang. Ucap Biru sambil menatap Bara yang kelihatan sekali tertekannya. Berapa kerugian lo? Biru kembali bertanya. Hampir 10 miliar. Jawab Bara dengan helaan nafas. Gila, itu bisa berapa kali gaji karyawan, Ngap? Biru ternganga. Udah emang bersih 10 M? Belum tahu. Gue lagi ngirim orang buat datengin masing-masing perusahaan. Semoga mereka bisa ngerti. Ucap Bara terdengar pasrah. Selagi yang lo ajak kerjasama bukan orang picik dan cuma pengen nyari keuntungan sendiri, mereka bakal ngerti. Ucap Biru. Kejadian ini udah yang kedua kali kan? Tanya Biru sambil mengingat-ingat kejadian lalu yang pernah menimpa perusahaan Bara. Waktu papa masih mimpin. Bara membenarkan. Tak lama kemudian Haning menguasai mereka. Kejadian yang sama. Gumam Bara sambil memandangi berkas-berkas di mejanya. Biru, panggil Bara yang membuat cowok itu mendongak menatapnya. Di sini gue cuma bisa percaya sama lo. Ucap Bara yang didengarkan dengan seksama oleh Biru. Paham maksud gue? Tanya Bara serius. Biru terdiam beberapa saat. Tak lama kemudian, kepalanya mengangguk. Biru ini boleh cerewet, tapi jika masalah otaknya bisa diandalkan. Sekarang, tanya Biru yang dibalas deheman oleh Bara. Kedua laki-laki itu mulai bekerja. Biru yang di luar sana terkenal begitu cerewet dan lebay, mulai menunjukkan keahliannya. Si Intel yang keahliannya tak bisa diremehkan. Bara tersenyum semrik. Masa lalu ada untuk dijadikan pelajaran. Dan sekarang ia ingin lihat siapa yang akan mengulang kesalahan yang sama, dan siapa yang sudah belajar dari kesalahannya.